نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, yang saya hormati sahibul musibah, pada malam hari ini takziah pertama keluarga besar Ibu Nina Ernawati binti Sumarno Yudoprayitno, juga keluarga besar Bapak Budi Santoso, Bapak Rudi, yang saya hormati juga Kiai Zainal Muttaqin, juga Direktur MK Ustadz Turaihan, para mahasantri, yahfadzukumullah. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kehidupan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bermuajahah dalam momentum takziah yang insya Allah mengingatkan kita akan kematian. Dan salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan juga pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Ibu Nina, Bapak Budi, Bapak Rudi dan semua yang hadir. Malam ini adalah malam pertama dari takziah atas wafatnya almarhumah Ibu Nina Ernawati. Gak jelas ya? Baik, coba saya ganti ya. Malam ini adalah malam pertama dari takziah atas almarhumah Ibu Nina Ernawati binti Sumarno, yang insya Allah kita menyaksikan bahwa beliau adalah min ahlil khair. Dan sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk bertakziah. Dan takziah dalam bahasa Arab dari aza, yaitu menghibur keluarga yang terkena musibah. Adapun aza atau takziah ini adalah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan berkaitan tentang seorang istri yang ditinggal suaminya, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuhiddu imra'atun ala mayyitin fawqa thalath. Tidaklah seseorang perempuan ihdad, yaitu meninggalkan perhiasannya melebihi 3 hari. Atas hadis ini ulama mengambil waktu disyariatkannya takziah. Maka banyak yang mengatakan 3 hari, ada juga yang membolehkan lebih dari itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita bahwa semua yang bernafas akan menemui ajalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap yang bernafas akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pahala kalian akan disempurnakan nanti di hari kiamat, akan diberikan ganjarannya di hari kiamat. Barang siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan surga, maka sesungguhnya ia menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi patokan kita
dalam hidup ini, yaitu kita bisa bebas dari neraka. Kalau kita punya harta, kalau kita punya jabatan, kalau kita punya kedudukan, tapi semua itu tidak bisa menyelamatkan kita dari neraka, maka kita bukan orang yang beruntung. Bukan orang yang mendapatkan keuntungan, tetapi kita adalah orang yang merugi. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi kematian adalah keniscayaan sebagaimana tadi disebutkan oleh Ustaz Turaihan. Semua kita akan menghadapi kematian. Maka dalam momentum takziah ini, karena tujuan takziah adalah menghibur, kita semua akan ke sana. Keniscayaan. Entah siapa yang lebih dahulu di antara kita setelah majelis ini, Allahu a'lam. Karena Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan, wal mautu aqrabu min syiraki na'lihi. Dan kematian lebih dekat, lebih cepat daripada langkah sendal. Kalau kita melangkah, sendal ada kanan dan kiri, itu berapa detik ya? Sekian detik. Betapa cepatnya kehidupan ini. Ya, tak terasa. Maka ada yang muda, Allah Subhanahu wa taala sudah panggil. Bahkan dari teman-teman saya yang relatif masih muda, umur 40 atau lebih, sudah Allah panggil karena Covid dan lainnya. Ada juga yang senior, yang lebih sepuh dari itu, belum Allah panggil. Ini adalah rahasia ilahi agar kita bisa mempersiapkan kematian dengan sesiap-siapnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mentakziahi, menghibur, memberikan penguatan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kabar bahwa anak dari salah satu putrinya meninggal, berarti cucu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sedang di perjalanan, alaihi salatu wassalam. Ya. Maka disampaikan kabarnya. Ya, kalau sekarang ada WhatsApp, ya ada Zoom ya. Zaman Rasul nggak ada. Jadi kalau ingin menyampaikan surat, kirim utusan kemana? Misalnya lagi perang di satu tempat jauh dari Madinah, dikirim kabar bahwa cucu Anda, cucu engkau ya Rasulullah, telah wafat. Maka Rasulullah SAW bilang, kami dalam perjalanan. Hingga utusan itu dikirimkan pesan agar datang. Agar datang Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW datang. Ya. Maka Rasulullah SAW ya, mengatakan, Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Ya, ini adalah lafaz nabawi tentang ta'ziyah yang sahih. Adapun yang lainnya seperti azzamallahu ajrakum ya, wa ahsanallahu azaakum dan seterusnya, ini disebutkan dalam buku-buku fikih. Tetapi ini yang warid dari Rasulullah SAW. Itu ketika ada satu musibah seperti ini, orang tua kita, kerabat kita, yang di sini adalah Ibu Nina Ernawati rahimahullah taala, ya, maka kita memberikan penguatan kepada keluarga. Inna lillahi ma a'ta atau lillahi ma a'ta. Kapan saja Allah memberi, Allah akan beri. Ya, kapan Allah akan memberi, Allah beri kepada kita. Tidak pakai nunggu 1 tahun, 2 tahun, nunggu jabatan sampai naik, ya, mempunyai salon sekian. Ya. Kalau Allah ingin memberi, Allah beri. Sebaliknya, ya. Walahu ma akhadha. Kapan Allah ingin mengambil, Allah ambil. Ya, wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu itu sudah ada temponya. Ada temponya. Jadi kita ini hanya titipan. Kita tidak memiliki apa-apa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan infakkanlah dari harta yang kalian diberikan istikhlaf, wewenang. Ya. Karena harta ini sebenarnya bukan milik kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalian diberikan wewenang, diberikan kekuasaan untuk mengelolanya. Demikian juga kita memiliki kerabat. Ya. Kita memiliki harta. Kita memiliki orang yang kita cintai. Ketika Allah ingin mengambil, kita harus meyakini bahwa ini adalah titipan Allah. Kapan Allah ingin mengambil, itu hak Allah. Ini yang bisa menguatkan kita. Ya. Jadi jangan pernah kita merasa, wah, kenapa begitu cepat dipanggil ya, padahal ia orang baik. Ya. Padahal ia orang tua saya, ia adalah kakak saya, ia adalah adik saya, kerabat saya. Mengapa orang baik cepat diambil? Kan begitu sekarang. Kita melihat banyak kabar bahwa orang-orang baik meninggal lebih dahulu, dan baru dapat kabar Kiai Mahrus Darun Najah telah meninggal dunia juga pada hari ini. Jadi orang-orang baik Allah ambil. Ini hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hanya di dunia ini hanya titipan. Ketika kita mati, kita tidak akan membawa apa-apa. Yang kita bawa hanya kain kafan dan amal kita. Jadi ini yang pertama, yang perlu kita pahami. Bahwa kita semua hidup di dunia ada temponya. Ini yang bisa menguatkan kita ya. Para hadirin, khususnya sahibul musibah atau keluarga yang ditinggalkan. Kita semua menuju ke sana. Dan ini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kapanpun Allah akan mengambil, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita meyakini adanya tempo. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, fal tasbir wal tahtasib. Bersabarlah. Wal tahtasib, dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu di-highlight ya. Dua-duanya. Karena mungkin kalau sabar, kita sudah sering dengar. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya kan? Orang-orang wabasyiris sabirin. Orang-orang sabar itu bagaimana? Orang-orang yang ketika tertimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sama maknanya dengan lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Lillahi ma'ata wa lahu ma'akhad. Sama ya, bahwa kapanpun Allah ingin mengambil kita, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun orang yang kita cintai Allah ingin wafatkan, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak memiliki apa-apa. Ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu adalah istirja'. Kita tahu sabar. Kita tahu. Jadi kalau kita tertimpa musibah, kita sabar. Nah, yang perlu kita perhatikan juga adalah ihtisab. Jadi ihtisab ini bukan hanya ketika beribadah atau ketika Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ya. Karena sudah ngelotok ya. Santri sering dengar ihtisaban, kalau lagi puasa itu ihtisaban. Kalau ibadah itu mengharapkan pahala. Ternyata ketika kita dapat musibah, kita juga harus ihtisab. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi, fal tasbir wal tahtasib, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya, jadi semakin banyak musibah yang kita alami, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Saya ulangi, semakin banyak musibah yang kita hadapi, semakin banyak pahala yang kita dapatkan kalau kita meminta pahala itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika kehilangan suaminya yaitu Abu Salamah, kita itu perang Uhud ya, dan setelah perang beliau sakit ya. Disebutkan dalam beberapa riwayat pendarahan ya. Ya, sama juga almarhumah ya, saya mendengar kabarnya kemarin pendarahan di khususnya ya, kalau nggak salah pendarahan. Dan tak lama kemudian beberapa hari meninggal.
Rasulullah SAW datang ke rumah Abu Salamah, ya, yang ketika itu Abu Salamah matanya terbuka. Hadisnya sahih, ya. Dalam buku-buku sahih, ya, dalam Bukhari, Muslim dan lainnya, Rasulullah SAW menutup matanya. Ini adalah sunnah dari Rasulullah SAW, ya, dan ini juga menunjukkan bahwa orang yang meninggal terbuka matanya, ya, ini bukan pertanda dia orang buruk. Karena ada anggapan, wah, matanya melotot gitu. Oh, berarti dia orang jahat. Kata siapa? Abu Salamah dalam hadis sahih terbuka matanya. Maka Rasulullah SAW menutup matanya. Alaihi salatu wassalam, menutup mata daripada Abu Salamah radhiyallahu anhu. Ya. Dan kata Rasulullah SAW, wahai Ummu Salamah, maukah engkau aku ajarkan doa? Ya. Kata Ummu Salamah, tentu ya Rasulullah. Bacalah, kata Rasulullah SAW, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Saya ulangi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibah yang aku alami, dan berikanlah aku pengganti yang lebih baik. Subhanallah. Ini yang perlu di-highlight. Kalau sabar mungkin kita sering dengar, tapi minta pahala. Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibah ini. Ya Allah, banyakkanlah pahala pada kami, keluarga kami, ketika kami kehilangan orang yang kami cintai. Itu yang perlu kita panjatkan. Ya. Subhanallah. Maka Ummu Salamah, beberapa hari setelah itu dan setelah habis masa iddahnya, para sahabat datang untuk melamar Ummu Salamah. Dari mulai Abu Bakar, Umar, semuanya ditolak. Ya, hingga di hari ketiga Rasulullah SAW datang ke rumah Ummu Salamah. Dan kata Ummu Salamah, ada apa ya Rasulullah? Ya, kata Rasulullah SAW, aku ingin melamarmu. Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang menolak lamaranmu? Tidak pernah aku dapatkan orang yang lebih baik dari Abu Salamah kecuali engkau ya Rasulullah. Subhanallah. Ya, jadi Allah berikan ganti. Ya. Insya Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Ya. Allah ganti dengan apa? Allah ganti dengan keturunan-keturunan yang saleh dan salehah, kan begitu. Allah ganti dengan apa? Allah ganti dengan nikmat-nikmat, ya, yang akan diberikan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya. Jadi ini poin kedua. Kita bersabar dan meminta pahala. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga yang perlu kita pahami bahwa ketika seorang telah meninggal berpulang ke rahmatullah, semua amalannya terputus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu min thalath, illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila manusia mati, wafat, maka seluruh amalannya terputus. Kecuali yang tiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ya. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah dari almarhumah yang juga beliau donatur, yang banyak menyumbangkan ya, untuk kajian, untuk MQ, ya, untuk orang-orang yang tidak mampu, ini akan menjadi jariyah. Ya, apalagi untuk santri-santri ya. Karena ini jariyah. Orang memahami jariyah itu benda mati ya. Ini pemahaman yang kurang lengkap ya. Jariyah itu apa? Bangunan gitu kan. Jariyah itu apa? Mushaf, betul. Tapi jariyah juga adalah ya yang mengalir. Yang bukan benda. Ya. Karena ketika seseorang menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian itu digunakan oleh santri oleh penuntut ilmu, kemudian nanti diajarkan lagi, ya, itu menjadi hal yang kedua, yaitu ilmun atau ilmin yuntafa'u bihi. Itu juga menjadi jariyah. Karena harta yang diinfakkan di jalan Allah untuk menyebarkan ilmu,
Maka ilmu itu kemudian disebarkan oleh orang yang menuntutnya, disebarkan lagi oleh muridnya, disebarkan lagi oleh muridnya menjadi ilmu yang yuntafa'u bih. Awalnya dari mana? Dari jariyah. Ya, awaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan. Jadi dan kita yakin ya, dan bersaksi bahwa almarhumah minal muhsinat, ya, orang-orang yang dermawan. Ya, ini menjadi jariyah, ya, menjadi tabungan bagi almarhumah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan anak yang soleh mendoakan. Ya. Kalau anaknya misalnya tidak ada, kerabatnya, ya, insyaallah juga masuk, ya, mendoakan. Ini menjadi juga yang terus bersambung, ya. Pahalanya bersambung untuk mayit, untuk yang meninggal. Rahimahallahu ta'ala. Ya. Ini yang ketiga. Baik, hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, ya, adalah kita mempersiapkan untuk hari nanti. Ya, setelah kita tahu tadi yang ketiga, ya, kalau ada wasiat daripada almarhumah kita lakukan, ya. Kemudian ada hal-hal yang ingin disampaikan, misalnya sebelum beliau wafat disampaikan, dan kita mendoakan almarhumah, ya. Yang keempat, maka kita mempersiapkan untuk ke sana. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan amal soleh. Itu yang hanya menjadi pendamping kita. Di kubur nanti tidak ada lampu, tidak ada AC, tidak ada yang kita rasakan di atas tanah ini. Karena kita hanya masuk di satu tempat yang ukurannya ya 2 meter persegi kurang lebih. Di situ kita akan ya dikuburkan dan menjadi tempat yang tidak ada siapapun. Kecuali nanti datang malaikat menanyakan kita, ya. Dan apabila kita selamat, apabila kita berhasil menjawab pertanyaan malaikat, kita akan mendapatkan nikmat kubur. Tetapi apabila kita tidak berhasil menjawab pertanyaan munkar dan nakir, maka kita akan mendapatkan siksa kubur. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama. Yang keempat, jadi kita mempersiapkan dari sekarang. Jangan menunda-nunda kebaikan, ya. Yang santri perbanyak ilmu, ya. Yang sudah mendapatkan ilmu, sebarkan ilmu, ya. Dan menyebarkan ilmu sekarang medianya banyak, ya. Masya Allah, Ki Zainal Muttaqin, ya. Ada YouTube, ada Facebook, ini juga menyebarkan ilmu. Ada juga yang menulis buku, ya. Ini semata-mata karena kita ingin mempersiapkan untuk hari akhir. Jelas ya? Apa yang kita lakukan di dunia ini orientasinya harus untuk ukhrawi. Ya, apapun. Pekerjaan kita punya uang untuk apa nih? Untuk fisabilillah. Untuk apa? Untuk infak. Ya. Tidak semuanya kita makan, tapi ada untuk di jalan Allah SWT. Mengapa kerja? Untuk bisa menghidupi anak-anak, anak istri. Mengapa anak istri dihidupi? Agar mereka bisa taat ibadah kepada Allah. Begitu orientasinya. Mengapa beli rumah baru? Karena agar lebih nyaman ibadahnya. Jadi semua orientasi ukhrawi. Ya. Mengapa beli mobil baru? Misalnya, agar dakwahnya semakin lancar dan kenceng misalnya. Misalnya, ya. Jadi harus ada ukhrawi. Tujuan ukhrawi ini penting. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, kita harus punya visi ke depan bahwa ini untuk tabungan saya di hari akhir. Ya, ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita telah mempersiapkan ya, amalan-amalan yang terbaik. Baik, hadirin bukan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya adalah bahwa kematian adalah keniscayaan. Itu yang pertama. Ya, semua kita akan menuju ke sana. Ya.
Kemudian yang kedua, takziah adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW yang tak lain untuk menghibur, memberikan penguatan ya pada keluarga yang ditinggalkan. Ya, pada keluarga yang ditinggalkan agar menjadi kuat ya. Khususnya di masa-masa seperti ini ya. Karena mungkin kita sulit untuk bertemu ya, medianya seperti ini. Maka kita butuh penguatan. Penguatan salah satunya adalah dengan apa? Dengan tausiah. Ya, selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Quran ya, itu butuh penguatan. Yang kemudian yang ketiga, jangan lupa setiap musibah yang kita alami termasuk musibah kematian, wafat ya. Dan semua musibah lainnya kita berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya. Jadi bukan hanya sabar tetapi juga agar diberikan pahala. Bahkan kata Rasulullah SAW, La yazalul mu'minu yusibuhul bala hatta yamshiya alal ardi wa ma alaihi khati'ah. Ya Allah. Perhatikan hadis ini, hadis sahih. Tidaklah menimpa seorang mukmin musibah, terus menimpanya, sehingga ia berjalan di muka bumi dan tidak tersisa satu dosa pada dirinya. Subhanallah. Ya. Jadi semakin banyak musibah, semakin Allah ingin membersihkan kita dari dosa-dosa dan mengangkat derajat kita. Ya. Jangankan musibah yang besar. Ada duri yang kita injak, hatta syaukata yushakuha. Kata Rasulullah SAW, bahkan duri yang kita injak. Kalau sekarang paku ya. Bukan paku sekarang, musimnya skrup ya, gede. Ban tiba-tiba, wah. Kalau paku dia kecil, kalau skrup gede. Kena kaki. Wah, itu berat kalau ini. Kalau sama syaukah ya, tentunya di zaman Rasulullah SAW adalah duri. Duri yang menusuk jari kita. Illa kaffarallahu bihi khataya. Rasulullah SAW. Illa kaffarallahu biha khataya. Itu akan menghilangkan, menghapuskan kesalahan dan dosa-dosanya. Ya. Dan yang terakhir, tadi ya, bagi kita semua, yang keempat maksud saya, jangan lupa kita terus mendoakan. Ya, apabila anaknya kita doakan langsung. Karena doa anak, ya pasti ini sesuai hadis tadi, awwaladin salihin yad'ulah. Ya, para fuqaha, ulama sepakat. Yang namanya doa anak, ya ini akan sampai pahalanya kepada orang tuanya. Ya. Mana dalilnya? Awwaladin salihin yad'ulah. Artinya apa? Anak yang saleh, doa anak yang saleh ini menjadi tabungan amalan, ya, tabungan amal saleh bagi orang tuanya. Kalau nggak ada anaknya, kerabatnya, ya, orang-orang terdekatnya. Kalau nggak ada kerabatnya, kenalannya. Ya, kita doakan. Kita tahu almarhumah adalah orang baik, kita doakan. Ya. Dalam insya Allah setelah tausiah ini. Dan yang terakhir adalah kita mempersiapkan diri kita, yaitu yang kelima, ya, dengan sebaik-baiknya untuk kematian. Ya, karena ajal ini sangat menjadi rahasia, dan ajal kata tadi wal mautu aqrabu min syirakin alihi, bahkan lebih cepat daripada ya, langkah sendal kita. Ya, jadi kita persiapkan. Nggak kerasa. Masya Allah, hidup ini sangat cepat ya. Yang muda-muda nih, santri-santri nih, saya ingin memberikan taujih ya, agar gunakan masa muda dengan sebaik-baiknya ya. Jadi hasilkan ilmu sebanyak-banyaknya ya. Jangan mikir yang macam-macam. Hasilkan ilmu dulu ya. Jangan sampai menyesal nantinya. Masya Allah, nggak terasa ya. MQ awal berdiri 2010. Alhamdulillah membersamai MQ sekarang sudah 2021 ya, mau 2022, Masya Allah, cepat sekali. Pulang dari Maroko 2006, sekarang sudah 2021. Subhanallah. 2006, 2021, 15 tahun di Nusantara ini. Tapi hanya seperti 2 hari, 3 hari. Masya Allah. Cepat sekali waktu berlalu. Jadi kita benar-benar berusaha untuk mempersiapkan diri kita
menuju ya alam setelah dunia yang fana ini, yaitu alam kubur. Ya, karena alam kubur jauh lebih lama daripada alam dunia. Ya, mungkin ada dari kakek kita, dari buyut kita, ya, dari nenek moyang kita udah ratusan tahun di bawah tanah, yaitu dikubur. Sedangkan mungkin hidupnya 80 tahun. Jadi di bawah tanah dikubur jauh lebih lama daripada di atas tanah, yaitu di atas bumi. Dan nanti di hari akhir jauh lebih lama daripada di alam kubur. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sehari di sisi Tuhanmu di hari akhir itu lamanya sama seperti 1000 hari yang kalian hitung sekarang itu. La ilaha illallah. Ketika nanti semua orang masuk surga dan masuk neraka, ya ahlal jannata, ya, wahai ahli surga, ya, khulud, kalian akan kekal di dalamnya. Ya, fala khurujal yaum, enggak ada yang lagi yang keluar. Wahai ahli neraka, khulud, fala khuruja, ya, maka tidak akan lagi yang keluar, tentunya setelah dibersihkan orang-orang yang beriman yang pernah melakukan dosa, dibersihkan, tinggal orang-orang yang tidak beriman, itu akan kekal selama-lamanya. Jadi itu poin-poin yang ingin saya sampaikan. Semoga kita bisa benar-benar memahaminya dan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bisa mendekatkan diri kepadanya dan juga selalu mempersiapkan diri ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan kita keistiqomahan jalannya. Dan marilah kita tutup tausiah ini dengan doa. Kita khususkan untuk almarhumah Ibu Nina Ernawati dan untuk Bapak Budi ya, Bapak Budi Santoso. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi mereka dan memberikan tempat yang terbaik di sisinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga tempat bagi mereka dan kita dipertemukan dengan mereka di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' mudghalaha wa ghassilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqiha min adh-dhunubi kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas wa abdilha daran khayran min dariha wa ahlan khayran min ahliha wa zawjan khayran min zawjiha wa qiha fitnatal qabri wa 'adzaban nar. Allahumma ighfir li ummina Nina Ernawati. Allahumma ighfir li ummina Nina Ernawati. Allahumma arfa'ha Allahumma adkhilha fil 'illiyyin, adkhilha fis salihin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Allahumma ighfir li Bapak Budi Santoso. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ghayra khazaya wa la maftunin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir umurana واختم بالصالحات أعمالنا واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة الصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها. اللهم يسر لنا أمورنا
اللهم يسر لنا عند موتنا، اللهم يسر لنا عند موتنا. اللهم أدخلنا في جنتك، اللهم أدخلنا في جنتك وأبعدنا عن النار يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وسع أرزاقنا، وسع أرزاقنا وافتح لنا يا رب العالمين، إنك خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. جزاكم الله خيرا.